Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini saya sedang bersama dengan eh, aktivis senior juga pengamat politik, Bang Muslim Arbi, terkait membahas persoalan yang lagi hot-hotnya saat ini adalah eh, kasus apalagi ini tes PCR, alat tes ya. PCR Bang ya, yang Betul. melibatkan banyak pejabat negara. Ya. Nah, tentunya kan hal ini juga berkesinambungan dengan aksi yang sudah dilakukan oleh Aliansi Rakyat Menggugat Ya. kemarin tanggal 10 November. Hmm. Salah satu tuntutannya adalah meminta kepada pejabat-pejabat negara yang terlibat itu untuk tahu diri, Ya. mengundurkan diri, dan kita minta juga agar Bapak Presiden Jokowi tegas dalam menghadapi persoalan seperti ini, harus berani apalagi ini melakukan tindakan-tindakan agar terciptanya clean and good government. Nah, ini yang kedepannya kan seperti itu yang diimpikan. Ya. Namun yang saya lihat Bang, malah diangkat jadi ketua tim penanganan investasi dari Uni Emirat Arab kemarin itu kan. Nah, ini kan tentunya kan menjadi kontradiksi. Ya. Kok seharusnya apalagi ini Pak Jokowi itu mengambil tindakan tegas, ini malah memberikan jabatan strategis apalagi Ya. terkait ya ini diduga juga jangan sampai duit pinjaman dari Uni Emirat Arab yang senilai 437 triliun itu Ya. nanti malah dia habis dikorupsi lagi. Ya. Nah, menurut Bang Muslim seperti apa ini? Terkait sikap seperti apa Ya. yang harus kita berikan kepada Presiden Jokowi ini? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Teman-teman semua dimanapun berada, bangsa tanah air di dalam maupun di luar negeri. Ya, Eh, Melihat dari pengantar tadi itu adalah bahwa seolah-olah ya, Jokowi ini menantang rakyat. ya, Nah, rakyat minta Luhut itu diusut, ya kan, diproses, ya kan. Jangan kemudian ketika tekanan dan desakan rakyat ini, Presiden Jokowi memberikan jabatan baru, Iya. ya kan, seolah-olah suara ini nggak dianggap. iya, iya. Nah, jika suara ini nggak dianggap, padahal jelas-jelas perusahaan Luhut ada, ya Iya, kan, dan kan dia dia- sudah ngaku, dia sudah kan, mengaku, dia sudah ngaku, mengaku ya bahwa kan? di situ dia Nah, apalagi ada uang sejumlah, ada iya, ada modal, sekitar, iya, ada sekitar namun sejumlah bukan uang. untuk mengambil keuntungan. Ini kan Itu urusan belakangan ya, lah. Dia pejabat negara, kemudian diberitakan luas, menjadi perbincangan luas di kalangan elit, ya kan, tingkat elit maupun ke tingkat masyarakat, ya kan, ya. Itu mestinya harus didengar. ya, Jadi mestinya Jokowi harus arif lah, ya, bijaksana. Jokowi sebagai presiden itu harus menonaktifkan ya Saudara Luhut Binsar Panjaitan, juga Erick Thohir, namanya disebutkan, ya kan? Periksa ya, kalau memang ini pemerintah ini maunya clean government, Ya. clean and good government. Government, Ya. Tapi kalau tidak, ya seolah-olah dilindungi. ya, Nah, kalau seolah-olah dilindungi, jangan salahkan rakyat. Rakyat bisa menganggap jangan-jangan Jokowi terlibat. Nah, itu persoalannya. Sehingga dia nggak berani ngambil tindakan. Nah itu Gitu. dia. Nah memang patut diduga kalau mendiamkan berarti jangan-jangan Pak Jokowi Nah, itu menikmati masalahnya. uang Jadi itu dan juga. seolah-olah dia kan menantang rakyat. Ya, Dan ini akan membuat marah rakyat. ya. Nggak bisa. Dan ingat, kalau rakyat sudah marah, nggak bisa dibendung itu. Iya, Nggak karena bisa. ini persoalan Nggak bisa. etika memang, persoalan etika. Artinya dia kan Luhut kan sudah tahu saya pejabat negara Iya. dan sudah pernah pengalaman Iya. juga jadi menteri, Menteri jadi zaman pejabat, Gus Dur, ya kan? zaman Iya. Gus Dur. Seharusnya kan Iya. mengerti dong. Iya. Artinya apalagi ini proyek kemanusiaan ya. Betul. Tentunya kan dia tidak boleh serta Iya. merta. Masa Iya. dia nggak tahu? Dia justru malah bersama dengan Erick Thohir, keluarganya Erick Thohir juga ikut terlibat. Iya. Malah membuat perusahaan ini kan menciptakan oligarki. Dan itu menantang Dan- rakyat, nah, menantang rakyat. betul, menantang Jadi rakyat. ini seperti bermain bola. Dia ini adalah coach, Hmm. dia ini adalah wasit, Ya. dia juga pengawas garis, dan Ya. dia juga pemain. Iya, Bagaimana iya. coba kalau begitu? Sekaligus jadi hakim Jadi garis. hakim garis. Bahkan menjadi pemain cadangan juga. Bahkan menentukan skor. Menentukan skor. Menentukan skor ini bahaya. Jadi kalau ibarat kata main sepak bola gajah. Aja. Itu dia. Jadi sekali-sekali baik Presiden Jokowi, Hmm. Pak Luhut, Erick atau siapapun, jangan nantang rakyat. Ya.
Kalau Anda tentang rakyat, marah rakyat, nggak bisa dibendung. Iya ya, ini kan menjadi problematika kita juga dan apa yang disayangkan ini jadi ada kesan pameo di masyarakat sekarang karena Pak Jokowi ini justru memberikan jabatan strategis juga kepada Luhut. Jadi ada orang mengatakan jangan-jangan kabinet Jokowi ini adalah kabinet ternak koruptor. Ya memang pasti. Nah, ya kan ya karena harusnya kan kalau misalnya memang janji kampanye ingin berantas korupsi, hal-hal demikian rupa. Ya oke lah, whatever lah. Terlepas dia bilang Pak Luhut bilang saya tidak mengambil keuntungan apapun, tapi jangan memposisikan diri di tempat yang mencurigai sehingga orang menimbulkan sangka terhadap saudara. Apalagi Anda seperti yang dibilang tadi pejabat sekaligus menjadi wasit, dia pemain, dia menjadi wasit, tim garis, pemain cadangan, juga pemain itu skor. Jadi semuanya. Jadi wajar juga ketika ada penilaian masyarakat menyatakan ya kabinet Jokowi ini kabinet ternak koruptor. Betul. Nah terus sejauh mana apalagi ini penanganan korupsi kita? Dan kita lihat survei kemarin indeks korupsi Indonesia jauh menurun. Ya, makanya kan begini kan. Dalam salah satu podcast katanya dia ketemu dengan pimpinan KPK dan dia fine saja, senyum. Saya bilang apapun ceritanya, KPK itu lembaga negara, Luhut itu pejabat negara. Dia nggak bisa menghina logika publik begitu seakan-akan saya ini mau berbuat apa saja, saya paham. Nah itu kan yang tergambar di benak publik seperti itu. Wah Luhut ini lebih hebat dari presiden. Presiden diatur sama dia berbuat apa terserah dia. Nah ini pasti rakyat akan benci, muak dan tidak suka. Sama dengan melecehkan rakyat. Iya sama saya. Logika publik. Oke, kalau memang ini periksa, cek perusahaannya, begitu ketahuan terbukti, hukum. Dan ini juga menjadi ujian bagi si ketua KPK ya, Firly Bahuri. Kan menyatakan bahwa menanggapi laporan dari kawan-kawan di Prima ya. Iya, Prima. LBH-nya Prima yang melaporkan terkait masalah dugaan korupsi di pengadaan alat tes PCR ini. Ya kan? Nah, di situ Firly menyatakan bahwa dia siap tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Kita pengen lihat itu. Lihat sikap itu hanya sekedar hanya pemanis di mulut atau sikap. Jangan-jangan Firly juga tahu sama Luhut. Nah, kalau misalnya memang Firly nggak ngapa-ngapain terpengaruh daripada Prima, nah diduga benar itu dinyatakan Luhut, dia sudah ketemu dan mereka sudah 86. Nah, bisa jadi 86. Kalau KPK tidak bertindak, tidak mengusut, ya kan, memproses ini berarti memang KPK dan disitulah pelemahan KPK dengan keluar RUU KPK lahir undang-undang yang baru. Ini betul-betul beternak koruptor. Di zaman Jokowi Indonesia menjadi surga koruptor, para pejabat korupsi nggak ditindak. Ini berarti bukti bukan dikasih lagi. Dan sangat berbahaya. Jangan sampai utang-utang apalagi luar negeri kita. Betul. Kalau luar negeri yang dipinjam itu habis dong buat ini. Iya makanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Jul, ayo silakan bergabung Dr. Jul. Jadi akibat daripada itu bisa jadi sekarang ini kan yang kebanggaan itu kan hutang. Hutang. Lalu hutang itu menjadi kebanggaan, investasi, ya kan, bangun infrastruktur, ya kan. Tapi ternyata begitu ada laporan kebocoran, Jaulis nggak mau. Siapa yang bilang infrastruktur ini penuh dengan pertanyaan publik? Kenapa? Banyak infrastruktur yang mengkarat, yang nggak jalan sudah dibangun kayak bandara di Majalengka misalnya kan, Kertajati misalnya kan gitu dia. Itu pun ya sekarang ini kerugian negara itu pun akhirnya sekarang ini seakan-akan dengan ada semacam perlindungan ini penegak hukum seperti KPK nggak berani. Dan banyak juga yang isunya tolnya udah jadi malah dijual murah. Itu bukan isu lagi, fakta. Di mana itu? Bayar 8 triliun dijual 2 triliun, 10 triliun dijual 2 triliun, bagaimana itu, Pak? Ini benar-benar sampai kapan? Sampai kapan itu? Dan ini kan jelas merendahkan logika publik, ya kan? Dipikir rakyat semua bodoh apa? Rakyat sudah tahu semua ya. Betul. Dan ini pasti kalau sudah seperti ini kan uang negara. Rakyat yang jadi beban. Rakyat juga nggak mau bolos, nggak mau. Besok Jokowi sudah nggak jadi presiden, ini jadi beban rakyat. Apakah rakyat mau terima seperti itu? Kan makanya rakyat hari ini protes, ya kan, terutama masalah apalagi itu kebijakan PCR ini dicabut aja, terus kemudian juga ya ternyata terkuak, jadi sehingga ya maaf kata semakin meningkatkan
meningkatkan apalagi tingkat kepercayaan publik terhadap apalagi ini pemerintahan Jokowi makin sirna gitu loh. Kenapa saya bilang sirna makin berkurang? Karena terkuak dibongkarnya apalagi ini papi cari rupiah oleh majalah Tempo ini, ya kan jelas tentu saja semakin apalagi ini melemahkan persoalan daripada melemahkan semakin melemahkan penilaian publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, karena ya terbukti tidak ada penindakan tegas terhadap oknum-oknum seperti ini, malah diapresiasi. Kan memberikan jabatan itu bentuk apresiasi dong, ya kan? Jika mengapresiasi berarti ikut mendukung. Nah itulah masalahnya kan. Sejak kapan ada sebuah negara presiden mendukung sebuah kegiatan-kegiatan yang bernuansa korupsi? Ya itu masalahnya kan. Ini. Jadi di sini terlihat seolah-olah ini presiden, kepala negara, kepala pemerintahan ini tersandra. Iya. Oleh sejumlah kepentingan-kepentingan yang kita dapat dikatakan bahwa bisa jadi ini oligarki bermain. Iya. Dan betul-betul tanda kutip Jokowi boneka kalau begini salahnya. Jadi kan boneka, orang korupsi, pejabat korupsi diamkan. Ya kan dikasih jabatan. Seolah-olah kan mau apa loh gua? Ya itu kan menunjukkan sebuah arogansi. Ya tingkat kredibilitas Presiden Jokowi sudah arogansi. Semakin menurunlah di mata publik. Jadi sehingga juga berdampak terhadap himbauan, seruan. Sekarang Luhut bilang, oke nanti ada pandemi Delta 15, siapa mau dengar? Orang mau disuruh tes PCR, lah itu aja lu korupsi duitnya, mahal-mahalin. Nah akhirnya tidak ada yang jalan, program-program itu tidak ada yang jalan, ya kan? Karena bentuk kemarahan publik akibat penanganan terhadap kasus tes PCR ini dari Presiden Jokowi bukan malah menindak, malah mengapresiasi. Iya. Ini dia tidak sadar bahwa ini mendelegitimasi bahwa dia. Membuat rakyat semakin marah, rakyat semakin menganggap lu apa? Ini presiden kayak apa? Kalau ini terlihat seperti itu. Jadi menurut Bang Muslim himbauannya ke Presiden Jokowi apa tuh? Jadi sebetulnya barangkali ke Mas Joko ya sebagai presiden, saya kira jika ini akan dipertahankan terus-menerus, pejabat-pejabat yang sudah jelas-jelas dipublikasikan oleh media, ya kan, secara besar-besaran, ya kan, secara kolosal itu, ya kan. Jangan dianggap remeh. Kalau dianggap remeh, ya ini kan berarti menantang rakyat. Ya, melecehkan rakyat. Menantang rakyat, menghina logika publik. Dan rakyat, apa nggak catat, apa rakyat tinggal diam. Jadi sebaiknya, seperti ini, nonaktifkan, proses, begitu ada bukti hukum. Kalau tidak, rakyat bisa menduga, Anda terlibat seperti ini, Anda melindungi. Dan Anda dimanfaatkan. Nah ekstrimnya adalah kita minta kepada menteri-menteri ini untuk dipecat. Mengundurkan diri. Nah kalau memang tidak, karena sudah terlalu banyak pejabat-pejabat menteri di apalagi ini di kabinet Jokowi yang membuat kegaduhan di publik. Ini Luhut, kemudian Erik, kemarin Julian Batubara, ya kan, Nadiem Makarim, si Yakut, Menteri Agama, Bu Risma, semakin banyak wajar lah kemarin Aliansi Rakyat Menggugat itu meminta kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan kabinet Jokowi baru. Itu sangat tepat. Ya kan, berantakan. Nah, kalau juga tidak bisa mengambil tindakan ya sudah, ya mundur aja Pak Jokowi. Dan itu saya kira teman-teman di Aliansi Rakyat Menggugat itu tuntutan dan desakan itu wajar, logis. Ya, bukan menyebarkan kebencian, bukan hoax, ya kan, membuat memprovokasi, tidak. Karena kita tidak ingin berlama-lama dengan situasi seperti begini. Tidak mau. Jadi itu ya, Bang Muslim minta supaya Pak Jokowi bertindak tegas lah kepada pembantu-pembantunya ini agar proses pemerintahan ini kembali ke jalan yang benar ya. Oke, para pemirsa. Kalau memang usia pemerintahan ini pengen lama. Iya, ya kan. Nah, boro-boro apalagi mau begini, kalau begini masa mau 3 periode, yang benar aja. Seperti yang diminta oleh Nasdem itu kan. Oh iya. Itu kan jebakan Batman itu. Baik. Pelanggaran konstitusi. Oke, pemirsa di seluruh di Indonesia dan luar negeri, itu tadi penyampaian kita respon terhadap reaksi atas kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan jabatan baru kepada Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana membuktikan bahwa itu sebuah langkah-langkah yang sangat melecehkan rakyat, tidak sesuai dengan logika, juga tidak serius memberantas kasus korupsi sesuai dengan janji-janji dia ketika Pilpres 2019 kemarin. Bahkan Pilpres sebelumnya 2014 kan katanya ingin memberantas korupsi. 66 janji sampai hari ini. Jadi ada 66 janji tidak. Oke, demikian sampai bertemu lagi di lain kesempatan.
Sampai jumpa. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.